Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, semoga sehat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dalam pertemuan ketiga mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum Ustadz sampaikan materi pertemuan yang ketiga, alangkah baiknya saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah setelah belajar, harapannya Anda menghayati kewajiban berdakwah dengan cara yang santun pada setiap muslim. Kompetensi berikutnya yaitu Ananda mampu menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian kompetensi berikutnya menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Lalu kompetensi yang keempat adalah mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, setelah belajar materi ini, harapannya Ananda mampu menjelaskan kewajiban berdakwah dengan cara yang santun kepada setiap muslim. Lalu indikator berikutnya adalah Ananda mampu menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Indikator yang ketiga adalah Ananda mampu menjelaskan tahapan penyebaran Islam di Nusantara. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sumber belajar materi sejarah kebudayaan Islam dalam kesempatan hari ini adalah kita menggunakan Tarikhul Hadarah Al-Islamiyah, sejarah kebudayaan Islam, terbitan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan buku lainnya adalah buku siswa sejarah kebudayaan Islam, terbitan Kemenang. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sebelum masuk ke tahapan penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia, terlebih dahulu Ustadz sampaikan pendapat dari para tokoh terkait dengan masuknya Islam ke Nusantara. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arab sejak awal-awal abad Hijriah. Allah berpendapat bahwa bila mengacu kepada data-data historis, dapatlah dikatakan bahwa kunjungan transit para pedagang Muslim berkebangsaan Arab di sepanjang pesisir pantai Pulau Sumatera telah terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pendapat berikutnya
yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara adalah pendapat yang menyatakan Islam diperkenalkan ke Indonesia oleh para saudagar dari Gujarat, India. Di Nepal, sarjana berkebangsaan Belanda berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat dan Malabar melalui orang-orang Arab bermadhab Syafi'i. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Islam diperkenalkan oleh orang Arab atau pedagang Arab atau Persia yang dibawa dari Cina pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Cukup banyak dijumpai bangsa Arab di wilayah kanton Cina pada saat itu. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, setelah saya sampaikan uraian pendapat-pendapat yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara, maka ada 6 tahap perkembangan Islam di Nusantara yang perlu Ananda ketahui. Yang pertama itu tahap awal abad ke-13 hingga 15 Masehi. Tahapan ini menekankan pengenalan dasar-dasar Islam, ketentuan dasar pelaksanaan syariah dan fikih. Jadi lebih kepada mengenalkan bagaimana Islam itu, bagaimana syariat Islam itu. Lalu tahapan kedua yaitu pada akhir abad ke-15 hingga 16 Masehi. Derasnya proses Islamisasi di berbagai pelosok Nusantara. Ajaran Islam kian difahami lebih mendalam. Memeluk agama Islam tidak sekedar formalitas, atau kalau bahasa sekarang adalah Islam KTP. Lalu tahap yang ketiga, abad ke-17 Masehi, di mana penyempurnaan pemahaman ajaran Islam dan tradisi intelektualnya, suburnya juga penulisan sastra dan kitab keagamaan dalam bahasa Melayu untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat ketika itu. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tahap keempat yaitu pada awal abad 18 sampai 19 Masehi. Terjadinya proses penekanan terhadap syariat sehingga menimbulkan dampak besar terhadap perkembangan tarekat. Islam muncul sebagai kekuatan efektif dalam menantang kolonialisme pada saat itu, terutama jajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang, menimbulkan spirit untuk menentang kolonialisme itu. Lalu tahap yang kelima yaitu munculnya gerakan tajdid atau pembaharuan. Munculnya organisasi-organisasi syarikat Islam, organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama mewarnai perkembangan Islam di Nusantara pada tahap kelima. Selanjutnya tahap yang terakhir, tahap ke-6, yaitu pada tahun 1970-an, di mana penguatan pemikiran Islam, cendekiawan dan budayawan menjadi agen transformasi budaya pada masa ini. Sehingga perannya dalam menyebarkan Islam, mengenalkan Islam, diambil alih oleh cendekiawan dan budayawan. Ananda, kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk materi lengkapnya silahkan bisa diakses di e-book melalui portal siswa. Materinya juga sudah Ustadz upload di dalam sistem e-learning atau ruang siswa. Kemudian setelah kalian membaca materi lengkapnya, silahkan materi yang tadi 6 tahap perkembangan Islam di Nusantara dibuat peta konsepnya dalam tulis. Insyaallah dalam kesempatan berikutnya akan Ustadz periksa untuk dijadikan sebagai bahan kelengkapan catatan dan penilaian. Ananda
kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah uraian singkatnya. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran dari materi perkembangan Islam di Indonesia. Mulai dari 6 tahap dan pendapat-pendapat tadi menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana Islam bisa sampai dan tiba di Indonesia. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, sehat selalu. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Syukran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.